Bab 406, membawa Keke kembali ke dunia mati. Rambut hijau Raja Yaksa berdiri tegak, seolah-olah api neraka dunia bawah sedang berkobar hebat. Gelombang energi yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan langit runtuh pada saat itu. Cahaya mengerikan di matanya bahkan lebih dingin daripada musim dingin di bulan Desember. Satu lengannya hancur dan yang lainnya terputus. Meski begitu, dia tidak goyah sama sekali. Niat membunuh yang dingin di matanya berubah menjadi cahaya nyata dan menghancurkan kehampaan. Raungan itu mengguncang seluruh area, langit bergejolak, dan Raja Alien yang lebih lemah hampir pingsan. Mayat beberapa raja di dekatnya hampir jatuh. Raja Yaksa tidak mundur, tetapi maju. Cahaya hijau yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Tulang-tulangnya berderak, dan daging di bahunya menggeliat. Dia benar-benar menumbuhkan lengan baru dalam sekejap. Terakhir kali dia berada di altar raksasa, dia terluka parah oleh hantu leluhur raksasa dan nyaris lolos dari kematian. Kemudian, Xiao Chen menghancurkan separuh jantungnya dan dia hampir mati. Namun, berkat hal ini pula ia mampu membuat terobosan lain dan mengembangkan tubuh abadi. Inilah klan Yaksa yang kuat, yang semakin kuat dalam setiap pertempuran. Tentu saja, tubuh abadi hanyalah sebuah lebayan. Bahkan kekuatan sihir yang paling menyimpang seperti si kembar takdir pun dapat dipatahkan, apalagi teknik generasi tubuh Raja Yaksa. Lengannya beregenerasi, dan dengan energi dahsyat yang melonjak, Raja Yaksa menyerbu ke arah Xiao Chen, bagaikan ombak besar yang menghantam pantai, bagaikan bintang-bintang di langit yang jatuh ke bumi, gelombang kehancuran yang mengamuk, bumi terus-menerus runtuh dan retak, dan batu-batu beterbangan di udara. Pada saat yang sama, Keke tiba, tetapi binatang kecil itu tidak bergegas membuka Paradise Lost untuk mendukung Xiao Chen, tetapi memilih untuk berdiri bersamanya dan menyerang serta membunuh Raja Yaksa. Sebab siapapun yang melihat Paradise Lost akan mundur, karena takut menakuti Raja Yaksa. Dengan cahaya warna-warni yang bersinar, makhluk kecil itu menggunakan kekuatan magis klan naga yang besar dan menyapu Raja Yaksa. Pada saat yang sama, Xiao Chen maju 7 langkah ke arah naga itu, dan pedang di tangannya berubah menjadi pelangi panjang yang mengejutkan yang menebas secara diagonal, dan suara surgawi, ham, bergetar keluar tanpa syarat. Boom! Langit berguncang dan bumi bergetar, langit penuh dengan cahaya yang menyilaukan, tabrakan besar dari alam tertinggi menyapu ke segala arah, dan raja-raja asing yang bergegas dari segala arah terhempas. Kekuatan Xiao Chen dan Keke bersatu untuk menerobos cahaya hijau di langit, menerobos gelombang energi Yaksa Heavenly King yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan tirai cahaya energi penghancur yang melonjak. Puff! Yaksa King memuntahkan darah. Ia terkena 5 kali berturut-turut tirai cahaya warna-warni dari binatang kecil Keke. Sebagian besar rambut hijaunya yang panjang terpotong oleh cahaya pelangi dari pedang di tangan Xiao Chen. Sebuah luka panjang juga dibuat di pipinya yang tampan, cukup dalam untuk melihat tulangnya, dan darah menyembur keluar. Binatang kecil Keke dengan cepat menyelimuti Paradise Lost, tetapi Yaksa King memang orang yang tegas. Meskipun ia menderita kerugian besar, pikirannya tetap tenang. Matanya sedingin es, dan ia terbang mundur dengan tenang, menghindari Paradise Lost. Pada saat yang sama, raja-raja alien lainnya bergegas datang, menggunakan segala macam kekuatan magis dan keterampilan bertarung untuk mengepung Xiao Chen dan binatang kecil itu. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa bahwa dia akan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan dunia kematian muncul dan akan membawanya kembali ke dunia orang mati. Xiao Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Akhir-akhir ini, karena kultivasinya terus meningkat, ia telah tinggal di dunia ini dalam jangka waktu yang semakin lama,
dan telah mengabaikan masalah ini. Jika dia dipaksa kembali ke dunia orang mati sekarang, semua bahan kebangkitan berharga yang terkumpul di cincin luar angkasa itu pasti akan berubah menjadi ketiadaan. Keke menyadari kondisinya dan langsung menyelimuti Paradise Lost. Ada kilatan cahaya, dan saat dia muncul di Paradise Lost, kekuatan dunia orang mati terputus, hanya menyisakan hubungan samar dengannya. Setelah beberapa saat, kekuatannya yang terkuras pulih kembali, dan pada saat itulah kekuatan dunia kematian sepenuhnya menghilang. Xiao Chen terkejut. Dia menemukan kesempatan untuk keluar dari Paradise Lost lagi, tetapi menemukan bahwa dia tidak dipanggil kembali ke dunia orang mati. Ini benar-benar hasil yang tidak terduga. Paradise Lost benar-benar dapat memutus kekuatan dunia orang mati. Meski menemukan fakta mengejutkan ini, Xiao Chen tetap melemparkan cincin luar angkasa itu ke Paradise Lost demi alasan keamanan. Pada saat ini, semua raja sangat marah. Tidak hanya banyak orang yang gagal menangkap Xiao Chen, tetapi mereka juga kehilangan beberapa raja. Itu benar-benar memalukan dan memalukan. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh. Tulang-tulang Raja Yaksa berderit di sekujur tubuhnya, dan ia benar-benar menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan. Bekas luka di wajahnya tidak disembuhkan olehnya, dan ia membiarkan darah mengalir turun, membuat pipinya yang tampan tampak sedikit mengerikan. Ia melancarkan serangan paling ganas pada binatang kecil yang terbang keluar dari surga yang hilang. Pada saat yang sama, Raja Asura juga menyerang tanpa henti. Kepalanya yang penuh dengan rambut berlumuran darah membuatnya tampak seperti 30.000 setan, seolah-olah dia telah dibangkitkan, mencabik-cabik langit dan bumi, serta mencekik semua makhluk. Banyak raja asing mengikutinya, dan kekuatan magis serta keterampilan bertarung mereka muncul satu demi satu. Binatang kecil Keke memegang pohon suci kecil dan terus-menerus memancarkan sinar cahaya warna-warni ke arah Raja Yaksa, dan suara gemuruhnya tidak ada habisnya. Dengan gemuruh yang keras, Paradise Lost tiba-tiba menyelimuti area tersebut, dan 3 raja alien terperangkap di dalamnya. Meskipun hal kecil itu baik, itu tidak melambangkan kebodohan. Itu benar-benar memancing musuh masuk lebih dalam, menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik raja-raja ke pihaknya. Saat ketiga raja alien itu disegel ke dalam Lost Paradise, wajah mereka menjadi pucat, dan yang menunggu mereka adalah pedang Xiao Chen yang meneteskan darah. Puff, puff, puff. 3 gelombang darah mengalir deras ke angkasa, 3 kepala besar beterbangan miring, dan tubuh-tubuh tanpa kepala itu jatuh di taman rumput yang harum. Paradise Lost muncul, dan para raja mundur. Xiao Chen membunuh ketiga raja itu dan kemudian bergegas keluar. Kesempatan itu cepat berlalu dan dia tidak ingin melewatkannya. Kekuatan magis dari 8 dunia muncul, dan 8 dunia ilusi saling tumpang tindih, meliputi semua arah. Para raja takut kehilangan surga, tetapi mereka tidak takut dengan dunia ilusi ini, dan beberapa orang kuat bergegas masuk. Dengan suara gemuruh yang keras, dunia 8 fase tertutup. Raja alien yang terperangkap di dalamnya ingin mendobraknya, tetapi sangat sulit. Xiao Chen memimpin 4 raja alien dan bergegas ke surga yang hilang tanpa menoleh ke belakang. Meskipun Eight Passes World masih belum sempurna, itu juga merupakan kekuatan magis yang paling menakutkan. Namun, kali ini Xiao Chen jelas tidak benar-benar menggunakannya untuk membunuh musuh, tetapi hanya menggunakannya sebagai kandang. Keempat raja alien itu dibawa ke surga yang hilang, dan mereka langsung seperti burung phoenix yang bulunya dipotong. Binatang kecil Keke melemparkan tirai cahaya, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah, darah berceceran di mana-mana.
Tubuh keempat Raja Alien itu terpisah dan mereka mati sebelum waktunya. Ini adalah hasil yang tak tertahankan. Raja-raja alien setinggi lebih dari 20 meter mengepung seorang pria dan seekor binatang, dan akibatnya, hampir setengah dari raja-raja itu terbunuh tak lama setelah pertempuran dimulai. Saat Xiao Chen muncul lagi, Raja Yaksa dan Raja Sura langsung memenjarakannya di ruang angkasa, mencoba untuk secara paksa memindahkannya ke tempat yang jauh untuk membunuhnya. Mereka berhasil mengalahkan mereka, dan kedua raja itu benar-benar berhasil memindahkan Xiao Chen beberapa mil jauhnya. Melihat hasil ini, Raja Singa Emas menjadi yang pertama mengejarnya, diikuti oleh raja-raja alien lainnya yang mengikutinya secepat meteor. Binatang kecil keke sangat gelisah dan mengejarnya, namun di tengah jalan selalu dihalangi oleh Raja Asura dan Raja Yaksa. Xiao Chen tidak panik. Dia memiliki 8 fase kecepatan ekstrim dan dapat melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang. Tentu saja, dia tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para raja. Jika dia dikepung oleh para raja, konsekuensinya akan sangat serius dan dia harus mundur ke Paradise Lost secepat mungkin. Ketika melihat singa emas datang, Xiao Chen menggunakan segel singa tak kenal takut tanpa ragu-ragu. Saat kedua tangannya disatukan, terdengarlah auman singa yang mengerikan. Seekor singa raksasa berwarna emas yang persis sama dengan Raja Singa Emas itu sebesar gunung. Ketiga kepalanya meraung ke langit pada saat yang sama dan menerkam Raja Singa Emas yang berwujud manusia. Hal ini membuat Raja Singa Emas marah. Merupakan penghinaan untuk menyerang dan membunuhnya dengan inkarnasinya. Cahaya ilahi keemasan menerangi semua arah, dia meraung keras, dan menembakkan ribuan sinar cahaya suci. Pada saat yang sama, tombak kuno Pasteur yang berdarah menusuk ke depan. Gelombang energi yang bergemuruh menyapu langit seperti runtuhnya langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang sulit untuk membuka mata, dan semua orang terguncang kembali oleh gelombang energi yang besar itu. Pada saat ini, Raja Alien lain mengambil tindakan dan menyerang. Xiao Chen membentuk segel dengan tangannya, dan dia sama halusnya seperti Buddha abadi. Segel abadi yang halus itu sangat kuat. Sinar cahaya terus-menerus keluar dari tubuhnya, lalu meledak sepenuhnya, langsung menenggelamkan Raja Alien itu, dan akhirnya menghancurkannya baik secara fisik maupun spiritual. Xiao Chen mundur jauh setelah serangan itu, tetapi setelah dia jauh dari Paradise Lost, dia merasakan kekuatan dunia kematian lagi, dan tubuhnya akan menjadi kosong lagi. Boom! Langit berguncang dan bumi bergetar. Gelombang dahsyat yang tak tertandingi melanda seluruh reruntuhan kuno. Fluktuasi energi yang dahsyat mengguncang semua arah. Dua sosok muncul dari langit, dan semua tekanan mengerikan datang dari mereka. Itu adalah Dewa Petir dan Dewa Laut. Dua Raja Surgawi yang telah mencapai alam tertinggi. Dan Dewa Pertarungan, seru beberapa Raja Alien. Raja Dewa Petir dan Raja Poseidon berkumpul, begitu pula Raja Dewa Pertarungan yang terbang dari arah lain. Raja Asura, Raja Yaksa, Raja Dewa Pejuang, Raja Dewa Laut, dan Raja Dewa Petir, 5 orang terkuat di alam manusia tertinggi, semuanya telah tiba, dan para penguasa terkuat di antara raja-raja dari ratusan ras jumlahnya hampir setengahnya. Aiya, binatang kecil keke juga datang, dan menyadari situasinya mendesak, ia segera berlari ke arah Xiao Chen. Jangan terburu-buru. Xiao Chen diam-diam mengirim pesan kepada makhluk kecil itu, tunggu aku di luar kota mati. Aku akan kembali ke dunia orang mati sekarang. Kecuali Raja Dewa Pejuang, keempat Raja Surgawi lainnya bergegas menuju Xiao Chen pada kesempatan pertama. Raja Yaksa, jika kau mati hari ini, akan sangat disayangkan bagimu dan aku. Tunggu sampai aku terlahir kembali dalam darah dan daging,
dan bertarunglah dengan adil. Lalu aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Sosok Xiao Chen perlahan memudar. Saat dia menghilang, dia berteriak kepada Raja Sura, "Yang kedua tentu saja adalah kau." Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen benar-benar menghilang dari dunia ini. Beberapa master Raja Surgawi di alam manusia tertinggi bergegas mendekat dan menembus kehampaan, namun tidak menyentuh apapun. "Orang jahat, orang jahat, orang jahat." Binatang kecil keke melotot marah ke arah raja-raja, lalu mengabaikan mereka dan terbang menjauh di surga yang hilang. Para raja saling memandang, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikannya. Binatang kecil ini terlalu jahat, dan dengan Paradise Lost di depan mata, menjaganya akan menjadi hal yang mustahil. Siapa orang itu? Poseidon dan Thunder God baru saja tiba dan tidak mengetahui identitas Xiao Chen yang hilang. Raja Singa Emas memiliki potensi yang tak terbatas. Ia lebih muda dari semua raja yang hadir. Sekarang ia baru saja mencapai alam pamungkas. Ia tidak pernah peduli bahkan saat menghadapi seorang guru supernatural. Namun, pada saat ini, dia langsung mengungkapkan identitas Xiao Chen, dengan mengatakan, "Itu adalah Xiao Chen." Semua raja alien terkejut. Menebak itu adalah satu hal, dan dikonfirmasi adalah hal lain. Mereka tidak asing dengan nama ini. Xiao Chen pernah terkenal di seluruh dunia dan secara langsung berpartisipasi dalam bencana Dewa Semu. Di era itu, ia mengendalikan platform lumpur kuning dan membuat semua pahlawan di dunia kehilangan suara mereka. Raja Surgawi Yaksa berkata dengan nada yang sangat tegas, "Ya, dia adalah Xiao Chen." Di kejauhan, Yan Qingcheng dan Yin Ying menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sangat terkejut. Seseorang yang telah meninggal selama bertahun-tahun benar-benar muncul kembali di dunia. Dia ditelan oleh sumur ajaib. Bagaimana ini mungkin? Tetapi faktanya ada di depan kita, tidak diragukan lagi itu pasti Xiao Chen, semuanya begitu luar biasa. Suewu, Jin Sanyi, Hai Yuntian dan beberapa master manusia lainnya juga tertarik dengan pertempuran hebat di sini. Meskipun mereka tidak melihat keseluruhan proses pertempuran, mereka juga mendengar diskusi para raja dan semuanya terkejut. Lalu, kerangka itu adalah Xiao Chen. Mata bunga persik Jin Sanyi terbuka lebar, lalu dia tertawa dan berkata, "Orang ini tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah mati, ini benar-benar hebat." Pada saat ini, semua orang di sekitar mengetahui identitas asli Xiao Chen dan terkejut. Saat itu, Xiao Chen mengendalikan Huang Nitai dan tidak terkalahkan. Setelah kematiannya, ia muncul kembali di dunia dan membunuh banyak raja asing berturut-turut. Ia tak terkalahkan, yang mengejutkan dan menggetarkan hati banyak orang. Tidak diragukan lagi jika berita ini keluar, itu akan mengejutkan Kyushu dan seluruh dunia. Jin Sanyi sangat gembira, terus-menerus menggosok tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran Raja Nilong memiliki ekspresi seperti itu beberapa waktu lalu, ternyata dia sudah mengetahuinya. Dia sebenarnya tidak mati secara fisik dan spiritual, dia bisa terlahir kembali dalam daging dan darah. Mendengar Yan Qingcheng bergumam pada dirinya sendiri, Pterosaurus kecil Lena berkata dengan gembira, "Kakak Xiao Chen tidak mati. Ketika aku menikahi kakak Xiao Juelong, aku akan membiarkannya menjadi pemimpin upacara." Dia berubah menjadi seorang gadis dan sama sekali tidak tahu apa itu rasa malu. "Aku juga bisa menjadi pembawa acara. Panggil saja aku kakak ketiga dan aku akan membantumu." Jin Sanyi mendekat. Pterosaurus kecil Lena sama sekali tidak berterima kasih dan berkata, "Aku paling benci mata bunga persikmu. Kau ingin aku membantumu menyampaikan surat cinta kepada Suster Yan, tetapi kukatakan padamu jangan mengandalkannya. Suster Yan akan menikahi Ka.
Kak Xiao Chen bahkan jika dia menikah. Petik 2. Kau, apa yang kau tahu, gadis kecil? Tidakkah kau mendengar bahwa mata bunga persik adalah yang paling lembut? Di sumur tulang di dunia orang mati, Xiao Chen bermeditasi dengan tenang. Setelah sehari semalam, tubuhnya perlahan melemah. Tidak lama kemudian, ia kembali ke Jiushu dan muncul di depan kota mati. Keke telah menunggu seharian penuh. Gadis kecil itu sangat gugup, takut ini hanya mimpi. Ketika dia melihat Xiao Chen muncul, dia benar-benar rileks. Xiao Chen tertawa, mengusap kepalanya yang berbulu, dan berkata, "Berikan aku pohon suci kecil itu." Cincin Nuwa melewati 2 dunia tanpa rusak, dan pohon suci ini juga merupakan eksistensi yang melampaui artefak suci semi-leluhur. Seharusnya ia dapat melakukan perjalanan dengan aman antara dunia kematian dan Jiushu. Ia menjelaskannya kepada binatang kecil yang kebingungan itu, dan ketika ia mendengar bahwa ia bisa pergi ke dunia kematian, mata besar binatang kecil itu tiba-tiba berbinar. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Kau masih harus menunggu sehari semalam. Xiao Chen tidak berani membawa Keke langsung kembali ke dunia orang mati. Sebelum itu, ia perlu melakukan uji keamanan. Raja Kerangka, apa yang akan kau lakukan? Raja Malaikat yang telah membuat semua orang bingung, terkejut dan marah. Silakan jalan-jalan ke neraka. Setelah Xiao Chen menyegel Raja Malaikat jatuh yang dipenjara di Paradise Lost ke dalam pohon suci kecil, dia mulai menyia-nyiakan kekuatannya dengan gila-gilaan. Hingga kekuatannya benar-benar terkuras habis, ia ditarik kembali ke dunia orang mati sambil memegang pohon suci berwarna-warni. Semuanya sesuai harapannya, bukan hanya pohon suci itu utuh, bahkan Raja Malaikat jatuh yang tersegel di dalamnya juga aman. Sehari dan semalam kemudian, Xiao Chen kembali ke Jiushu dan tiba di luar kota mati. Keke sudah menunggu dengan tidak sabar. Ketika dia melihatnya muncul dengan pohon harta karun di tangannya, makhluk kecil itu langsung terbang dengan gembira. Dia ingin sekali melihat dunia di bawah sumur ajaib itu. Semuanya berjalan lancar, dan Xiao Chen membawa Keke ke dunia kematian. Kembali ke dunia kematian, tekanan yang dipancarkan Xiao Chen langsung membuat makhluk api dalam radius puluhan mil gemetar ketakutan. Ini adalah dunia tempat yang kuat dihormati. Di daerah luar benua, dia sudah menjadi master top. Oh, ini adalah dunia kematian. Makhluk kecil itu menatap medan perang kematian yang dipenuhi tulang-tulang, penuh rasa ingin tahu, dan berkata, apakah benar-benar ada seorang raja di kedalaman benua ini? Dan ada kota sihir kuno yang sangat mirip dengan kota mati. Kapan kita akan menjelajahi bagian terdalamnya? Xiao Chen tiba-tiba merasa sakit kepala. Makhluk kecil ini tidak boleh menyelinap ke bagian terdalam benua ini sendirian. Jika dia memprovokasi keberadaan kuno yang menakutkan, dia akan berada dalam masalah besar. Aku akan mengasingkan diri, dan kau harus melindungiku. Kita akan berangkat setelah daging dan darahku terlahir kembali. Sekarang setelah dia memurnikan esensi darah raja dan mengumpulkan mayat banyak raja alien, dia memang bisa terlahir kembali dalam daging dan darah. Oh, baiklah kalau begitu. Si kecil melihat sekelilingnya dengan mata besar, menemukan segala sesuatu yang baru dan menarik. Xiao Chen tidak membuang waktu dan segera membawa Keke terbang ke kota Pojun di wilayah timur. Ia ingin mengasingkan diri bersama Sapo Lang dan melihat situasi di wilayah yang sebenarnya dikuasainya. Ketika dia terbang ke daerah ini, Xiao Chen terkejut karena ternyata kota Pojun telah berubah menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Mungkinkah perang antar raja di pedalaman benua telah menyebar ke sini? Xiao Chen melayang ke udara dan dengan cepat terbang menuju beberapa kota lain yang dikuasainya,
hanya untuk mendapati bahwa kota-kota itu juga telah hancur menjadi reruntuhan. Dia mengamati reruntuhan itu dengan saksama dan menemukan bahwa reruntuhan itu seharusnya tidak dihancurkan oleh raja sendiri, karena jejaknya terlihat jelas. Jika itu raja, dengan satu tamparan saja, apalagi sebuah kota, bahkan seluruh area akan hancur menjadi abu. Ketika Xiao Chen sedang mencari petunjuk dengan saksama di kota Tanlang, sebuah tengkorak yang patah menggelinding ke arahnya, memancarkan fluktuasi mental yang sangat lemah, dan berkata, "Saudaraku, saudaraku tersayang, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu." Itu adalah tengkorak putih yang patah dan hampir hancur, dengan hanya api samar di dalamnya, bergoyang tertiup angin, seolah-olah akan padam kapan saja. "Kamu Sapolang, kenapa kamu begitu sengsara?" Dia benar-benar dikalahkan kembali ke bentuk aslinya. Bahkan makhluk api yang paling lemah pun mungkin bisa mengalahkannya. Sapolang berkata dengan suara menangis, "Ini adalah api kecil yang aku bedakan, tetapi tubuh asliku tidak jauh lebih kuat dari ini. Aku tahu kau akan kembali, bos, dan klon ini telah menunggu di sini." Petik 2. Apa yang terjadi? Itu adalah cucu dari Raja Raksasa. Dia menyerah kepada seorang raja jauh di dalam benua dan memimpin kerangka yang sangat kuat untuk membunuh orang di mana-mana. Daerah yang kita kuasai diratakan dengan tanah oleh mereka, dan semua makhluk api dibantai. Sekarang akulah satu-satunya yang tersisa. Xiao Chen menemukan tubuh aslinya di sebuah gua kuno 300 mil jauhnya dari sini. Orang ini sebenarnya telah berevolusi ke alam berlian kuning, tetapi pada saat ini dia dalam keadaan yang menyedihkan, dengan hampir semua tulang di tubuhnya hancur, dan ada retakan di mana-mana. Retakan pada tengkorak lebih menyerupai jaring laba-laba, rapat, dan api jiwa juga tampak agak redup. Jelas menderita pukulan berat. Cucu Raja Raksasa itu benar-benar bajingan. Melihat Xiao Chen kembali, Sapolang mengumpat dengan marah. Dia benar-benar melakukan pembantaian di tempat kita, tidak membiarkan satupun makhluk api lolos, dan kita semua menjadi abu. Ngomong-ngomong, dia membawa kerangka yang sangat kuat itu, mengatakan bahwa dia harus menangkapmu dan menghancurkanmu menjadi debu. Dia bahkan mengancam bahwa kecuali kamu bersembunyi selama sisa hidupmu, jika dia menangkapmu, dia akan mengambil tengkorakmu dan memberikannya kepada hewan peliharaannya sebagai pispot. Persetan dengan leluhurnya, dia juga menyimpan tulang-tulangku, mengatakan bahwa dia akan menggunakannya untuk membangun sarang bagi hewan peliharaannya setelah dia menangkapku. Xiao Chen menepuk bahunya dan berkata, "Pertama, sembuhlah, lalu kita akan pergi dan mengambil kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot untukmu." Aku tidak bisa menggunakannya." Sapolang menatap Xiao Chen, yang tubuhnya tertutup kabut darah, dengan heran, dan berkata, "Bos, apakah kau akan terlahir kembali dalam daging dan darah?" "Itu hebat. Dengan cara ini kita akan mampu mengalahkan kerangka yang sangat kuat yang keluar dari kedalaman benua." "Kerangka macam apa itu?" tanya Xiao Chen. "Memegang 4 pedang patah, kerangka jahat yang menganggap dirinya yang terbaik di dunia dan satu-satunya yang paling unggul." "Memegang 4 pedang patah." "Ya, tampaknya memiliki beberapa nama aneh, seperti Zuxian, Xianxian, Juexian, Luxian." Bab 407, Kelahiran Kembali Daging dan Darah. Di dunia orang mati, keheningan adalah tema abadi. Bahkan jika makhluk api mengamuk, itu akan segera dipadamkan. Ini adalah medan perang kuno yang sunyi. Tanah berwarna merah kecoklatan itu dipenuhi tulang-tulang dan dikelilingi oleh kabut hitam. Jauh dari kota-kota besar di timur dan jarang dikunjungi oleh makhluk api yang kuat. Sesekali makhluk-makhluk api akan bergerak ke sana kemari,
dan suara tulang-tulang mereka yang bersentuhan membuat tempat ini terasa makin sunyi. Namun dalam beberapa hari terakhir, roh jahat di medan perang kuno ini berangsur-angsur menghilang, dan tulang-tulang di area tengah telah bermandikan energi spiritual yang pekat dan sinar cahaya, yang jelas sangat berbeda dari masa lalu. Paradise Lost melayang di udara, bagaikan mimpi, dan tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Di dalamnya, terdapat rumput hijau, pepohonan rimbun, dan penuh vitalitas. Dibandingkan dengan medan perang kuno yang diselimuti kabut hitam, tempat ini tidak diragukan lagi merupakan tanah suci. Di medan perang kuno di bawah, Xiao Chen sedang bermeditasi dengan tenang, darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara, seolah-olah dia sedang membentuk kembali tubuhnya. Cahaya keemasan mengalir pada tulang berlian kuning, tetapi cahaya terang itu memudar, seolah hendak berubah menjadi tulang putih. Tiba-tiba, cahaya Dewa Lima Warna melesat ke angkasa, dan cahaya kuning pada kerangka itu pun memudar, lalu muncullah 5 macam cahaya, putih, biru, merah, ungu, dan kuning. Pada saat yang sama, tekanan yang luar biasa melonjak keluar, dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, seperti tsunami, meletus dengan gelombang spiritual yang sangat mengerikan, melonjak ke segala arah, 9 langit dan 10 bumi. Di medan perang kuno, tulang-tulang putih tak berujung terus runtuh, seolah-olah dihancurkan oleh gunung besar yang beratnya puluhan ribu ton. Kemudian bumi mulai berguncang hebat, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Gelombang mengerikan ini mengguncang 10 penjuru seperti sumber kehancuran. Medan perang kuno runtuh total, dan retakan besar menyebar ke kejauhan. Seluruh tubuh Xiao Chen diselimuti oleh cahaya ilahi 5 warna. Dia seperti dewa perang yang terlahir kembali dari api. Tubuh tulang berlian kuningnya berubah menjadi tubuh tulang 5 warna, memancarkan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Fluktuasi energi yang kuat begitu dahsyat sehingga mengguncang langit dan bumi. Dia akhirnya memasuki alam manusia tertinggi dan menjadi raja kerangka 5 warna. Kekeyang sedang tertidur lelap di Paradise Lost, duduk dari pohon persik dengan mata mengantuk, menggosok matanya, mengoceh beberapa kali, lalu terbang keluar dengan gembira. Di kejauhan, Sapolang yang sudah pulih berteriak dan melarikan diri dengan panik. Aduh, langit sialan ini runtuh. Bumi runtuh dan fluktuasi energi yang mengerikan mengamuk di langit. Dia merasa sangat tidak nyaman di bawah aura yang merusak ini dan melompat-lompat. Ketika semuanya tenang, Xiao Chen berdiri, dan cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit di sekelilingnya. Ia menyelesaikan evolusi super, dan tekanan mengerikan yang mengguncang dunia surut seperti air pasang. Saudaraku, kau terlalu berisik. Sapolang berteriak dan berlari dari kejauhan, tetapi dia penuh dengan kegembiraan, dan berkata, aku telah berevolusi menjadi Raja Langit 5 warna. Ya Tuhan, haha. Sekarang aku bertanya-tanya apakah Raja Raksasa masih berani mengambil tengkorakku dan menggunakannya sebagai pispot. Aku memintamu untuk mencari tahu beritanya, apakah kau menemukan sesuatu? Xiao Chen bertanya, ini sangat menyebalkan. Manusia burung, Raja Raksasa, sangat kuat sehingga ia telah menyatukan semua kota di wilayah timur. Ia bahkan menemukan gekorak berlian kuning untuk digunakan sebagai pispot bagi hewan peliharaannya. Sialan, ini sangat menyebalkan. Bukankah ini penghinaan bagi kita berdua? Ini terlalu berlebihan dan benar-benar menargetkan identitas kita. Apakah kau tidak menemukan Huang Tua? Xiao Chen bertanya kepada tengkorak berlian kuning yang telah menukar pohon 7 harta karun yang luar biasa dengannya dengan pedang patah 7 warna. Sapolang sedang murung dan berkata, Huang Tua mungkin sudah tamat. Kurasa pot berlian kuning itu mungkin tengkorak Huang Tua.
Meskipun Xiao Chen telah mencapai alam manusia tertinggi, dia sangat marah saat mendengar ini. Meskipun Raja Raksasa di alam lompatan ikan adalah seorang super evolusioner, dia terlalu sombong. Ini sungguh keterlaluan, mengandalkan dukungan Raja di pedalaman benua. Sekalipun ada kerangka yang kuat dengan 4 pedang di tangannya untuk memusnahkan musuh-musuhnya, itu masih terlalu sombong. Saudaraku, kita harus membalaskan dendam Lao Huang. Emosi Sapo Lang berfluktuasi hebat. Ia dan Lao Huang telah bersama sejak lama dan mereka memiliki persahabatan yang erat. Ayah, Keke melambaikan tangan kecilnya, yang berarti sudah waktunya untuk melunasi hutangnya. Xiao Chen sudah tenang. Ia menepuk bahu Sapo Lang dan berkata, tidak perlu bicara lagi. Kita harus menyingkirkan mereka. Tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah daging dan darahku terlahir kembali. Petik 2. Kakak, kau benar-benar bisa terlahir kembali dalam daging dan darah. Sapo Lang tampak tidak percaya. Tunggulah sedikit lebih lama, dan teruslah memperhatikan perkembangan di dunia luar. Tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya ilahi 5 warna, tetapi ada juga kabut darah yang tak berujung melonjak, tetapi tidak ada bau darah, hanya energi spiritual esensi darah yang melonjak. Sapo Lang pergi. Keke tetap berada di samping Xiao Chen dan tertidur lelap lagi. Dia tertidur dalam mimpi indah sambil memegang seikat buah spiritual. Xiao Chen duduk diam, bagaikan patung batu, tak bergerak, seakan-akan ia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tulang-tulang berwarna-warni itu sudah tertutup rapat dengan pembuluh darah seperti jaring laba-laba. Ketika dia duduk bermeditasi dengan tenang, kabut darah berubah menjadi lapisan zat seperti daging dan menyelimuti tulang-tulangnya. Ini adalah proses transformasi, proses nirwana, dan proses kelahiran kembali. Duduk ini berlangsung selama 3 bulan penuh. Selama periode ini, Sapo Lang kembali beberapa kali dan hanya bisa menggosok tangannya. Di sisi lain, Keke sama sekali tidak khawatir. Selain mendengkur, dia akan bermain-main di surga yang hilang, memeriksa apakah kacang pinus berwarna-warni sudah matang dan apakah ginseng suci 7 warna bisa dimakan. Dia akan dengan senang hati memakan beberapa buah spiritual setiap hari, dan terkadang dia akan dengan malas menggemburkan tanah dan menyirami beberapa pohon suci berkualitas tinggi. Melihat leluhur kecil ini bersantai setiap hari, Sapo Lang menjadi sangat cemas dan beberapa kali bertanya kepada Keke dan Xiao Chen kapan mereka akan bangun. Keke kecil sangat tidak puas melihat kerangka berlian kuning berkeliaran di depannya setiap hari. Akhirnya, dia menangkapnya dan membawanya ke Paradise Lost, dan menghukumnya untuk membantu menyayangi dan menyirami akar spiritual. Sapo Lang awalnya tidak yakin, tetapi akhirnya terkesima oleh cahaya warna-warni dari binatang kecil itu. Ketika dia memasuki ruang penyayangan dan merasa tertekan, dia harus berteriak. Dia masih memiliki banyak kenangan tentang kehidupan masa lalunya di benaknya. Setelah melihat situasi dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini semua adalah ramuan ajaib, dan mereka harus disingkirkan. Apakah kamu bercanda? Sungguh boros. Aku cabutnya, aku cabutnya. Saya makan, saya makan. Dia seakan lupa bahwa dia adalah kerangka dan tanpa sadar memasukkan rumput ajaib ke dalam mulutnya. Binatang kecil itu sedikit ketakutan saat melihat ini. Bagaimana mungkin tuan ini lebih rakus darinya? Dia bahkan memakan rumput. Jika buah suci itu ditemukan olehnya, bukankah dia akan mendapat masalah? Si kecil penuh kewaspadaan dan mengawasi pekerjaan Sapo Lang dengan ketat, takut hartanya akan dicuri dan dimakan. Ketika Sapo Lang memasuki kedalaman Paradise Lost untuk mencabut rumput liar, dia benar-benar tercengang. Seluruh taman dipenuhi dengan esensi spiritual, seperti mimpi.
Bahkan sebagai tengkorak, dia merasa ingin meneteskan air liur. Itu adalah akar spiritual yang langka di dunia, dan banyak di antaranya merupakan yang terbaik. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia, menjaga taman Tuhan dan mengumpulkan gulma. Melihat ekspresi konyolnya, Keke semakin yakin bahwa lelaki ini sangat menginginkan harta karunnya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa harta karun itu miliknya. Namun, pada akhirnya, dia dengan murah hati menunjuk dengan kaki kecilnya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia suka makan rumput, semua rumput itu akan menjadi miliknya. Aku tanda pagar Akeong persen tanda pagar. Sapolang sangat marah. Setiap hari ia menyayangi dan menyiram tanaman di bawah pengawasan binatang-binatang kecil itu, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya ia akan diusir dari Paradise Lost oleh Hui Keke. Seiring berlalunya waktu, tempat Xiao Chen diselimuti kabut dan cahaya berkilauan, dan orang luar tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Namun nafas makhluk hidup tumbuh semakin kuat, meresapi medan perang kuno yang rusak ini. Fluktuasi yang dahsyat itu jauh melampaui fluktuasi bentuk kehidupan biasa, tumbuh semakin besar dan kuat dari hari ke hari, dan medan perang kuno yang mati benar-benar menjadi hidup. Pada awalnya, tempat Xiao Chen bermeditasi dipenuhi dengan warna-warna keberuntungan dan sangat suci. Kemudian, tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual dan napas kehidupan terus mengalir. 5 bulan kemudian, sedikit tanaman hijau muncul di sekitar Xiao Chen. Tunas-tunas hijau tumbuh dari tanah merah kecoklatan yang tandus dan mati, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh di tanah. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Sejak hari itu, tunas-tunas hijau mulai tumbuh dari tanah mati di sekitar Xiao Chen, menembus tanah keras berwarna merah kecoklatan. Sebulan kemudian, lingkungannya penuh dengan kehidupan, dengan banyak tanaman tak dikenal tumbuh di sana. Sapolang tertegun, bahkan Keke mengusap matanya dan bergumam. Aduh, mengapa di sini malah tumbuh rumput, bukannya buah-buahan yang lesat? Ketika Sapolang mendengar kata-kata binatang kecil itu, dia hampir terjatuh tersungkur. Selama beberapa bulan ini, Xiao Chen terus memurnikan dan menyerap esensi darah raja yang terkumpul. Ia mengalami perubahan yang luar biasa, dan daging serta darah terus tumbuh di antara tulang-tulangnya. Pada saat yang sama, semua cairan sumber kehidupan yang dimurnikan oleh Raja Alien juga diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Nafas kehidupan semakin kuat dari hari ke hari, dan Xiao Chen dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur. Medan perang kuno, yang awalnya mati dan sunyi, kini penuh dengan vitalitas karena kelahirannya kembali dari daging dan darah. Inilah kekuatan kehidupan baru yang menghidupkan dunia kematian. Bunga dan tanaman dalam radius ratusan kaki harum dan penuh vitalitas. Akhirnya, tanaman merambat dan pohon-pohon kecil tumbuh di medan perang kuno yang hancur ini. Setelah 7 bulan, tempat itu telah menjadi oasis kecil. Yakni, pada hari terakhir bulan ke-7, nafas kehidupan mencapai puncaknya, semua tumbuh-tumbuhan tumbuh liar, dan tempat ini telah menjadi tanah kehidupan yang murni. Boom! Pada saat ini, gelombang kehidupan yang dahsyat meledak di tengah oasis, dan gelombang energi kuno dan mengerikan menyerbu, mengguncang langit, dan tekanan agung menyelimuti segala arah. Sebuah sosok muncul ke langit dari oasis, dengan rambut hitam berkibar tertiup. Angin dan mata bersinar dengan cahaya terang. Daging dan darah Xiao Chen beregenerasi, transformasinya berhasil, dan dia benar-benar dibangkitkan. Kulitnya berkilau dengan kilauan kristal, dan daging serta darah yang diregenerasi penuh dengan napas kehidupan, sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal kepada kematian. Fluktuasi kehidupan yang agung terkandung dalam tubuh Xiao Chen. Pada saat ini, daging dan darahnya terlahir kembali,
penuh dengan kekuatan makhluk hidup. Sekarang dia adalah orang yang benar-benar kuat di alam manusia tertinggi. Semua kekuatan magisnya sebelumnya telah mencapai tingkat tertinggi dan tidak lagi dapat ditampilkan dengan susah payah. Dengan cahaya ilahi di matanya dan rambut hitamnya yang beterbangan, kekuatan Xiao Chen setinggi langit. Merasakan tubuh ini mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong panjang ke langit. Ini adalah suara gemuruh panjang yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, akhirnya suara ini dapat terdengar nyata. Langit berguncang dan segala arah bergetar. Sapolang benar-benar tercengang dan linglung, merasa bahwa semua ini terlalu sulit dipercaya. Si kecil Keke berteriak kegirangan dan segera melesat ke angkasa. Xiao Chen langsung tertawa dan mengusap-usap kepala berbulu itu, yang membuat makhluk kecil itu protes karena tidak puas. Ah, bos, kau benar-benar bangkit kembali. Sapolang merasa seperti sedang bermimpi. Ia telah hidup di dunia kematian selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya ia menemukan keajaiban yang begitu legendaris. Kamu akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Xiao Chen kemudian tersenyum dan memberi isyarat kepada Keke untuk pergi sementara, sambil berkata, aku masih perlu transformasi lain untuk menyiapkan pohon suci klan naga. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen membubung ke langit, dan kemudian meledakkan tubuhnya di langit yang tak berujung. Kabut darah melayang, dan tubuh yang baru saja dilahirkan kembali sebenarnya dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ah, teriak Keke. Jantung gadis kecil itu berdebar kencang dan dia sangat khawatir. Sapolang juga terkejut dan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Jangan khawatir, aku sudah terlahir kembali. Sekarang tinggal mengganti daging dan darahku. Tubuh tulang berwarna-warni Xiao Chen tiba-tiba mulai menumbuhkan daging dan darah dengan cepat. Fluktuasi kehidupan yang kuat membuat langit berguncang. Tidak sampai setengah jam kemudian semuanya benar-benar berakhir, dan tubuh harta karun yang bening itu menjadi lebih bersemangat dan penuh kehidupan. Kemudian, Xiao Chen melambaikan tangannya dan memanggil pohon suci berwarna-warni milik Keke. Dikelilingi oleh cahaya berwarna-warni, pohon suci kecil itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam tubuhnya. Suara surgawi, Om, dari 8 suara asal adalah kekuatan hidup dan mati. Sekarang daging dan darahnya telah beregenerasi, ia akhirnya dapat mengerahkan kekuatan hidup secara ekstrim dan terus-menerus menggetarkan suara jiwa. Dengan cara ini, diisi kembali dengan saripati tak berujung dari pohon suci klan naga dan diperbaiki dengan kekuatan kehidupan, tubuh yang terlahir kembali mencapai keadaan sempurna. 3 hari kemudian, semua ini berakhir. Xiao Chen merasa tubuhnya telah mencapai kondisi ideal, jadi dia mengembalikan pohon suci kecil itu kepada Keke. Xiao Chen benar-benar merasakan betapa kuatnya dia saat ini. Seni bela dirinya telah dikembangkan dengan sempurna, dan kekuatan supernaturalnya telah sepenuhnya menguasai misteri, mencapai kondisi puncak terkuat sejak dia lahir. Setelah benar-benar bangkit, ia dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana jika ia bertemu dengan orang yang kuat di tingkat tertinggi? Hampir sama saja dengan tidak menjadi raja di level yang sama. Xiao Chen memasuki surga yang hilang dan menemukan beberapa pakaian yang tertinggal di San. Dia memilih satu set dan mengenakannya. Tubuh aslinya akhirnya kembali. Keke kecil terus berteriak di sekitar Xiao Chen, seolah-olah dia punya banyak kata untuk diucapkan. Inilah Xiao Chen yang dikenalnya. Si kecil itu sangat senang. Sapolang secara alami merasakan kekuatan Xiao Chen, dan berteriak dengan gembira, "Saudaraku, mari kita pergi dan membalas dendam pada Raja Raksasa. Dia berani menghancurkan kota kita dan memberikan tengkorak kita kepada hewan peliharaannya sebagai pispot."
Dan Huang Tua yang malang. Ini tidak bisa ditoleransi. Xiao Chen meletakkan keke di bahunya, lalu menunjukkan seberkas cahaya, menggulung Sapo Lang ke langit, dan berkata, ayo pergi ke kota raksasa. 8 dunia muncul, dan Xiao Chen melangkah dengan tenang di kehampaan. Lebih cepat daripada mengecilkan bumi menjadi 1 inci, dia melakukan perjalanan melalui 8 dunia dengan kecepatan ekstrim, melampaui kecepatan teleportasi. Tidak butuh waktu lama sebelum kota raksasa yang jaraknya ribuan mil muncul di hadapan mereka. Boom! Xiao Chen menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk mengangkat gunung mati setinggi 2000 meter. Dia mengangkatnya dengan 1 tangan dan kemudian menghancurkannya ke arah kota raksasa di depannya dengan kekuatan besar. Sapo Lang tercengang dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebuah kota besar bisa dihancurkan hanya dengan 1 pukulan. Xiao Chen telah terlahir kembali dalam darah dan daging. Tolong beri dia beberapa suara dan rayakan ulang tahunnya. Bab 408, Tuan Tongtian. Xiao Chen adalah pria dengan kekuatan dan keberanian yang tak tertandingi. Dia mengangkat gunung mati setinggi 2000 meter, menahannya dengan 1 tangan, dan menghancurkannya ke arah kota besar di depannya. Gunung setinggi 2000 meter itu berwarna coklat kemerahan dan menempati area yang sangat luas di langit sehingga menghasilkan bayangan yang besar di bumi. Seperti meteorit raksasa yang melesat di langit, jatuh dengan ombak yang dahsyat. Sebelum gunung raksasa itu benar-benar jatuh di kota raksasa, tanah sudah berguncang. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan retakan besar di permukaan tanah, dan banyak batu beterbangan ke udara. Boom! Gunung kematian yang tingginya 2000 meter itu turun dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghantam bumi, dan dalam sekejap menenggelamkan kota raksasa di bawahnya, meledakkan gelombang energi yang besar, dan cahaya yang menyilaukan menyapu langit. Bagian depan sepenuhnya tertutup oleh cahaya terang, gelombang besar melonjak ke langit, bumi runtuh, dan seluruh area tampaknya berada di ambang kehancuran total. Kekuatan yang luar biasa melonjak ke segala arah, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Bekas lokasi kota raksasa menjadi sumber kehancuran. Sinar cahaya menyilaukan terus-menerus keluar dari sana, menyebar ke segala arah. Bahkan melihatnya dari jauh pun terasa menakutkan. Tanah telah retak sepenuhnya, dengan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke kejauhan. Sapo Lang tertegun dan tak bisa berkata apa-apa, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Di bagian timur benua luar, kota yang paling megah hancur dalam sekejap. Kekuatan seperti itu membuatnya merasa ngeri. Ketika semuanya tenang, kota raksasa itu menjadi sejarah dan lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan sudut reruntuhan dan cekungan besar. Kekuatan alam tertinggi begitu mengerikan sehingga dengan lambaian tangannya, dia menyapu bersih kota raksasa itu dari muka bumi, membuat Sapo Lang terkagum-kagum. Siapa itu? Beberapa sosok muncul dari reruntuhan ke langit. 3 raja besar di wilayah timur, Raja Raksasa, Raja 100 Perang, dan Raja Binatang semuanya ada di sini, melesat tinggi ke langit. Selain itu, ada kerangka dengan 4 pedang jahat di punggungnya. Kerangka itu begitu tenang hingga sedikit menakutkan. Kerangka itu tergeletak di reruntuhan tanpa bergerak. Huang Tua, benar-benar dibunuh oleh manusia burung milik Raja Raksasa. Sapo Lang sangat marah, karena dia melihat pedang patah berwarna-warni melambai di tangan Raja Raksasa, yang merupakan milik Huang Tua. Sapo Lang baru saja mencarimu. Aku sudah menyimpan tengkorakmu sebagai pispot untuk hewan peliharaanku. Namun, saat melihat Xiao Chen, ekspresi Raja Raksasa jelas membeku, dan dia berkata dengan heran, "Klan Dewa." Xiao Chen melangkah maju selangkah demi selangkah di kehampaan, rambutnya yang hitam seperti tinta, matanya cerah,
dan meskipun tidak ada fluktuasi energi yang kuat di sekitarnya, aura yang dipancarkannya benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Kau membunuh Huang Tua dan menjadikan tengkorak berlian kuningnya sebagai pispot. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakan apapun, Sapolang tidak dapat menahan diri untuk tidak memastikannya lagi. Benar sekali, Raja Raksasa segera menenangkan diri. Meskipun dia sudah melihat bahwa dewa berdarah daging ini punya niat jahat, keadaan sudah sampai pada titik ini dan tidak ada jalan kembali. Dengan kerangka putih yang kuat membawa 4 pedang ganas di sini, dia tidak takut. Kalau begitu kalian semua masuk neraka. Sapolang marah, fluktuasi mentalnya sangat dahsyat. Kematian, kurasa itu kau. Raja raksasa itu penuh dengan penghinaan. Dengan dukungan para jenderal raja, apa yang perlu ia takutkan? Meskipun Sapolang mendapat dukungan para dewa, tidak perlu khawatir. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tetapi pada saat ini dia menanggapi dengan tindakan praktis. Dia melangkah sejauh 1000 kaki dan dalam sekejap sudah dekat dengan mereka, dan menamparkan mereka dengan telapak tangannya. Raja raksasa ketakutan dan langsung terbang menuju kerangka putih di tanah. Raja 100 pertempuran adalah yang pertama menanggung beban serangan itu dan merasa sulit untuk menghindar, jadi dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Awan iblis bergulung, dan ribuan cakar tulang putih terentang dalam kabut hitam dan mencengkeram Xiao Chen. Namun, menghadapi kultivator kuat di alam tertinggi, semua ini sia-sia. Telapak tangan Xiao Chen yang seperti batu giok langsung menghancurkan awan iblis, dan semua cakar tulang hancur. Akhirnya, tangan yang dipenuhi kekuatan iblis itu menembus kehampaan dan menamparkan Raja 100 pertempuran. Diam-diam, Raja 100 pertempuran hancur menjadi abu. Ini adalah hasil yang sangat menakutkan. Salah satu dari 3 raksasa di timur dengan mudah tersingkir pada pandangan pertama. Pada saat yang sama, Xiao Chen berdiri di kehampaan tanpa bergerak, tetapi tangan kirinya telah terentang. Seolah-olah dia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, telapak tangannya yang sebening kristal berubah menjadi seukuran gunung dan dengan cepat meraih Raja Binatang yang terbang itu. Kekosongan itu hancur, dan tangan raksasa itu benar-benar mencengkeram Raja Binatang buas dan meremasnya dengan kuat di langit. Suara tulang yang patah terdengar sangat keras. Fluktuasi spiritual yang dipancarkan oleh Raja Binatang itu penuh dengan ketakutan, tetapi itu hanya berlangsung sesaat, dan dia terdiam lagi. Raja Binatang itu ditangkap oleh tangan raksasa dan dihancurkan di langit, berubah menjadi segenggam bubuk tulang, yang kemudian jatuh ke bawah. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sapolang benar-benar tercengang, dan Raja Raksasa yang berhasil melarikan diri ke tanah gemetar. Musuh seperti ini terlalu menakutkan. Jika kerangka putih dengan 4 pedang di punggungnya tidak dapat menghalanginya, maka dia akan dihancurkan hari ini. Xiao Chen mendarat dan berdiri di reruntuhan, menghadap kerangka itu, dan berkata, "Tuan Tongtian." Kerangka itu berdiri di sana seperti fosil, tak bergerak, dan memancarkan fluktuasi spiritual, berkata, "Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, Tuan Tongtian sudah mati, dan aku bukan dia." Hati Xiao Chen tiba-tiba tenggelam. Bagaimana dia bisa tahu nama ini jika dia bukan orangnya? Dia menatap kerangka itu dan berkata, "Pertempuran yang menentukan tidak dapat dihindari." Dentang, keempat pedang ganas di punggung kerangka itu membubung ke langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian diagram formasi muncul, tergantung di atas kepala kerangka itu, memancarkan semburan cahaya yang kacau. 4 pedang Zuxian dan diagram formasi pertempuran semuanya ada di sana. Keke telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya Tongtian Jiaozu.
Dengan diagram formasi di kepalanya dan 4 pedang yang berdiri terpisah, dia tak terkalahkan. Bahkan di antara para leluhur setengah, hanya ada sedikit saingan baginya. Si kecil akan bergegas dan membantu Paradise Lost. Tidak apa-apa, Xiao Chen memberi isyarat kepada Keke dan Sapo Lang untuk mundur. Dia menghadapi kerangka itu sendirian. Setelah daging dan darahnya terlahir kembali, dia tidak takut pada musuh yang kuat. Perang pun pecah. Ini adalah pertempuran paling mendebarkan yang pernah dialami Xiao Chen di dunia orang mati. Kerangka tulang putih sangat kuat sehingga jauh melampaui makhluk api di alam ikan melompat, dan telah mencapai alam manusia tertinggi, pada tingkat yang sama dengan kerangka 5 warna yang berevolusi super. Ia juga mengendalikan diagram formasi Zuxian dan 4 pedang, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Formasi Zuxian dikenal sebagai salah satu dari 5 formasi pembunuh terkuat dalam sejarah alam Changsheng. Kekuatannya dapat dibayangkan, bahkan setelah mengalami malapetaka besar Dewa Palsu, diagram formasi dan pedang jahat tidak lagi sekuat dulu. Mereka masih sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Menghadapi formasi pembunuh yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, Xiao Chen tidak menjadi sombong. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan pohon suci klan naga di tangan kirinya, dan bertarung melawan tulang-tulang putih dan kerangka. Ini adalah perang paling sengit di wilayah terluar benua dalam ratusan tahun. Diagram formasi Zuxian perlahan berputar di atas tengkorak kerangka putih, dan kabut kacau menyebar. Keempat pedang Zuxian, Luxian, Xianxian dan Juexian ditempatkan di 4 arah, memancarkan sinar cahaya mengerikan yang menyapu ke 4 arah. Pedang di tangan Xiao Chen juga melontarkan sinar pedang yang membumbung tinggi ke angkasa, dan pohon suci klan naga memancarkan sinar cahaya keberuntungan yang tiada habisnya, dan sinar cahaya yang cemerlang menerangi sebagian besar langit. Ini adalah pertarungan puncak di area luar benua kematian. Cahaya pedang yang cemerlang merobek langit dan bumi, dan awan kemerahan menerangi wilayah timur. Fluktuasi energi yang dahsyat melanda 10 penjuru. Jutaan makhluk api gemetar ketakutan dan bersujud menyembah ke arah ini. Kerangka putih itu tenang dan kalem, dan tanahnya hancur berkeping-keping. Kemudian dia terbang ke langit, dengan formasi pertempuran berkabut di atas kepalanya. Pedang-pedang ganas terbuka dan tertutup di semua sisi, dan cahaya pedang yang kacau tak terbendung, menerobos 81 tirai cahaya berwarna-warni dari pohon suci klan naga. Namun, pohon suci setinggi telapak tangan milik klan naga itu tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya, memancarkan sinar cahaya dan warna keberuntungan tanpa henti, mewarnai langit suram dunia kematian dengan warna-warna yang megah. Pertarungan yang menggemparkan ini berlangsung selama sehari semalam. Xiao Chen dan White Skeleton bertarung sejauh ribuan mil. Kedua pria kuat itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mereka bertarung dengan sengit dan menghancurkan 3 kota di sepanjang jalan. Dang! Xiao Chen mengayunkan pohon suci klan naga dan akhirnya menebas pedang ganas, menembus formasi Zuxian. Pedang di tangannya menebas secara diagonal pada diagram formasi yang memancarkan aura kacau. Cici, pedang pembunuh dewa terbang kembali, dan 3 pedang jahat lainnya juga menyapu dengan energi pedang yang merusak, tetapi mereka akhirnya berhasil menembusnya. Bagaimana Xiao Chen bisa mundur? Dia langsung menuju diagram formasi Zuxian. Telapak tulang kerangka itu dengan lembut menggaruk kekosongan, menyebabkan ruangan menjadi kacau dan memungkinkan formasi itu terhindar dari bencana. Cahaya warna-warni menyapu dan menggulung 4 pedang jahat. Pada saat yang sama, Xiao Chen menggetarkan suara surgawi asli dan menyerang kerangka tulang putih dari jarak dekat dalam formasi Zuxian. Suara surgawi, Om, mengguncang langit dan bumi,
dan kekuatan kematian antara hidup dan mati meledak seperti kekuatan yang luar biasa. Cahaya warna-warni yang disapu oleh pohon suci klan naga itu sempat menghalangi keempat pedang jahat itu. Suara surgawi yang mengerikan dari jarak sedekat itu membuat kerangka tulang putih itu dalam bahaya. Segel, pada saat kritis, kerangka putih itu mengambil diagram formasi yang melayang di langit dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, matanya menembakkan dua sinar penghancur, yang sebenarnya mengabaikan jarak spasial dan langsung menerapkan kekuatan penghancur ke tubuh Xiao Chen. Xiao Chen buru-buru mengaktifkan kekuatan hidup dalam suara surgawi, Om, dan menyelesaikan bencana yang akan menghancurkan keluarganya. Maju. Pada saat yang sama, Xiao Chen melambaikan pohon suci berwarna-warni untuk membekukan diagram formasi, dan keduanya es. Aling menempel erat. Diagram formasi membeku, dan formasi Zuxian tidak dapat beroperasi lagi. Keempat pedang tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Sekarang formasi pembunuhan itu telah hancur, Xiao Chen secara alami dapat melepaskan diri dan bertarung. Dia menggunakan 7 langkah melawan naga, 4 teknik tangan bebas yang hebat, dan suara surgawi, Om, bersama-sama untuk melawan tulang-tulang putih dan kerangka. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Xiao Chen di dunia orang mati. Kerangka itu menguasai banyak keterampilan sihir. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung lebih dari setengah hari, Xiao Chen akhirnya berhasil menumbangkan 4 pedang. Kedua pria kuat itu bertarung dengan tangan kosong, masing-masing memperlihatkan keterampilan bertarung ajaib mereka. Akhirnya, 4 teknik tangan bebas utama yaitu reversal, demon suppression, collapse, dan gut slaying digunakan bersama-sama dan digabung menjadi satu. Sebuah dunia ilusi muncul di langit, di mana tampak seolah-olah beberapa tablet dewa sedang turun. Meskipun itu hanya ilusi, aura agung itu tetap memberi orang kekuatan untuk bertarung. Dengan pukulan ini, bumi runtuh dan tulang-tulang kerangka itu hancur berkeping-keping di banyak tempat. Ini adalah pertempuran yang sulit, dan ini adalah pertempuran puncak Xiao Chen di dunia orang mati. Apakah kamu Master Tong Tian? Menghadapi kerangka yang sebagian besar hancur, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, karena dia sedikit tidak yakin saat ini. Memangnya kenapa kalau begitu? Memangnya kenapa kalau tidak? Semuanya pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Meskipun kerangka putih itu akan hancur, ia sangat tenang. Ia menatap bagian terdalam benua itu dan berkata, tidak ada yang namanya Master Sekte Tong Tian di dunia ini. Ia hanyalah proyeksi raja di jurang terdalam di benua itu dan hasil dari pikiran semua makhluk hidup di dunia manusia. Apa yang kau bicarakan? Xiao Chen menatapnya. Ingin tahu lebih banyak? Aku akan menunggumu di kota iblis kuno jauh di dalam benua kematian. Siluet kerangka itu mulai memudar, dan diagram formasi Zuxian dan 4 pedang jahat juga berubah dari padat menjadi virtual. Meskipun Xiao Chen bereaksi cepat dan menutupinya dengan 8 fase dunia, ia akhirnya tidak dapat mencegah hilangnya kerangka putih itu.